Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini siapa yang berangkat? Hari ini berangkat semua. Berangkat semua? Ya, alhamdulillah ya, berangkat semua ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang hibah ya, menghindari hibah dan melaksanakan tabayun. Sebelum kita akan belajar materi tentang menghindari hibah dan melaksanakan tabayun, minggu kemarin kita belajar masalah iman kepada malaikat. Adila, apa yang Anda ketahui tentang iman kepada malaikat? Yang saya ketahui tentang iman kepada malaikat adalah malaikat tercipta dari nur atau cahaya. Jumlah malaikat tak terhingga, namun yang wajib kita ketahui ada 10 beserta tugas-tugasnya. Ya, bagus ya. Ya, sebelum belajar hari ini, tujuan pembelajarannya ya, setelah belajar materi masalah hibah dan tabayun, kalian bisa menjelaskan ya, kalian bisa menjelaskan arti hibah ya dan menghindarinya. Yang kedua, tujuannya kalian bisa menjelaskan tabayun ya, tabayun dan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hibah secara bahasa asal katanya dari goba, ya ribu, goiban atau riba ya. Maksudnya goib, riba itu goib ya. Secara bahasa. Yang kedua, terhalang pandangannya. Maksudnya kayak mana? Jadi orang yang diribahkan nggak lihat tuh yang diribah. Makanya terhalang atau goib gitu ya. Kalau secara istilah hibah ini membicarakan keburukan saudaranya di belakangnya, ngomongin keburukan orang lain di belakangnya, itu hibah. Nah ini ya, hibah tadi tersembunyi, terhalang dari pandangan. Istilah hibah menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak disukai. Apa yang tidak disukai tadi? Aib tadi ya, atau keburukan. Meskipun hal itu benar. Ya, dasar hukumnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ism. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahu azim. Ya, kalau kita artikan secara mufradat ya atau secara bahasa, ya ayyuha ini artinya hai atau wahai. Alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Ijtanibu, jauhilah ya. Kasiron, kebanyakan, minani dari al-dhon ini prasangka. Inna, sesungguhnya ba'dha ini sebagian ya, adzan ini prasangka, ismun dosa. Wala, dan janganlah tajassasu, kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab, dan janganlah kamu menggunjing ba'dukum ba'dha, sebagian kamu ba'dhan kepada sebagian yang lain. Ayuhibbu, apakah suka ahadukum, salah seorang di antara kamu ayakula, memakan lahma, daging ahli saudaranya maitan yang sudah mati ya, fakaritumu, tentu kamu merasa jijik. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallah, sesungguhnya Allah tawwabun, maha penerima taubat, rahim, maha penyayang. Jadi kalau diartikan secara keseluruhan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah suka salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Ya, hibah tadi diumpamakan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Siapa yang mau makan daging saudaranya yang sudah mati? Memakan daging manusia aja nggak mau, apalagi udah mati, udah busuk ya.
Nah, itu ibaratnya ghibah kayak gitu. Jadi ringan tapi luar biasa ya dosanya. Ringan di mulut, karena ada pepatah mulut tak bertulang, enak ngomong ya. Tapi ya itu ketika kita mulai ghibah nanti ya pahala kita akan diberikan kepada orang yang kita ghibah. Dosanya kita ambil. Nah, jadi ketika kita berbuat baik tapi suka ghibah, ya pahala kita akan habis diambil orang yang digibahin tadi ya. Jadi, ada 4 ini ya. Ghibah yang jelas, ghibah yang tersirat, ghibah dengan humor, ghibah dengan menyebar aib. Penyebab ghibah: rasa iri dan dengki, rendahnya keimanan, lingkungan yang buruk, ingin terlihat lebih baik, kebiasaan yang tidak disadari. Dampak negatif dari ghibah ya, dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, merusak hubungan sosial, menghilangkan keberkahan, menimbulkan fitnah, merendahkan harga diri, meningkatkan keimanan dan takwa. Ini cara melihat ghibah ya, meningkatkan keimanan dan takwa, berpikir sebelum berbicara, menghindari lingkungan yang suka gosip atau ghibah, introspeksi diri, mengganti topik pembicaraan, yang terakhir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang agar ya kita hindarkan dari senang berghibah ya. Ya, ada pertanyaan? Oke. Ya, kita lanjutkan. Ya, Bapak akan bagi kelompok ya. Kelompok 1 Adila, kelompok 2 Revan, kelompok 3 Gela, kelompok 4 Putri. Ya, silahkan ya kalian berdiskusi. Nah, untuk selanjutnya kelompok 1 silahkan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kepada kelompok 1 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi ghibah. Pada Devina dipersilakan. Jenis-jenis ghibah. 1. Ghibah yang jelas, membicarakan keburukan seseorang secara langsung, seperti mengatakan seseorang itu malas atau tidak amanah. 2. Ghibah yang tersirat, menggunakan sindiran, ekspresi atau bahasa tubuh untuk mencela seseorang tanpa menyebutkan nama langsung. Contoh, orang seperti itu memang tidak bisa diandalkan. 3. Ghibah dengan humor, menjadikan keburukan orang lain sebagai bahan candaan atau lelucon. 4. Ghibah dengan menyebar aib, membongkar rahasia atau kelemahan seseorang pada orang lain. 4. Penyebab seseorang melakukan ghibah. 1. Rasa iri dan dengki, membicarakan orang lain karena tidak suka melihat mereka bahagia dan atau sukses. 2. Rendahnya keimanan, tidak menyadari bahwa ghibah adalah dosa besar. 3. Lingkungan yang buruk, berkumpul dengan orang-orang yang sering bergosip dan membicarakan keburukan orang lain. 4. Ingin terlihat lebih baik, menjatuhkan orang lain untuk mengangkat diri sendiri. 5. Kebiasaan yang tidak disadari, sebagian orang melakukannya tanpa niat buruk, tetapi tetap tergolong ghibah. Dampak negatif ghibah. 1. Dosa di sisi Allah. Ghibah termasuk dosa besar yang akan diberi balasan di akhirat jika tidak bertobat. 2. Merusak hubungan sosial. Ghibah menimbulkan rasa sakit hati, perpecahan, dan konflik antar individu atau kelompok. 3. Menghilangkan keberkahan. Perilaku buruk seperti ghibah dapat mengurangi keberkahan dalam hidup. 4. Menimbulkan fitnah. Ghibah yang tidak benar dapat berkembang menjadi fitnah yang lebih besar dampaknya. 5. Merendahkan harga diri sendiri. Orang yang suka bergunjing sering dianggap tidak berakhlak dan tidak dapat dipercaya.
2. Berpikir sebelum berbicara. Renungkan apakah yang akan kita katakan bermanfaat atau justru menyakiti orang lain. 3. Menghindari lingkungan yang suka gosip. Pilih teman dan lingkungan yang mengingatkan kita untuk berbuat baik. 4. Fokus pada diri sendiri. Alihkan perhatian untuk introspeksi dan memperbaiki kekurangan diri. 5. Mengganti topik pembicaraan. Jika berada di lingkungan yang membicarakan orang lain, coba alihkan pembicaraan ke hal-hal positif. 6. Berdoa kepada Allah. Meminta perlindungan dari perilaku buruk seperti ghibah. Ketika terlanjur melakukan ghibah, 1. Bertaubat kepada Allah. Memohon ampun dengan sepenuh hati atas dosa yang dilakukan. 2. Meminta maaf kepada orang yang dibicarakan. Jika memungkinkan, mintalah maaf kepada orang yang telah menjadi korban ghibah. 3. Berhenti dan tidak mengulangi. Jadikan kesalahan ini sebagai pelajaran untuk lebih berhati-hati ke depannya. 4. Bicarakan kebaikan orang yang dibenci. Tebus kesalahan dengan menyebutkan kebaikan orang tersebut kepada orang lain. Ya, terima kasih kepada Rara, Kalen, dan Devina. Sesi tanya jawab dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Ada, saya. Ya, apa? Apa itu ghibah? Chelsea berjawab. Ghibah adalah menyebutkan keburukan seseorang di belakang yang jika diketahui oleh orang tersebut dia tidak suka. Ada lagi? Ya, apa? Ya, pada Yohan dipersilakan. Meninggalkan keimanan dan takwa, melakukan bahwa mengawasi yang bersama kita. 2. Berpikir sebelum berbicara. Renungkan apakah yang akan kita katakan bermanfaat atau justru menyakiti orang lain. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Ya, Pak. apa coba Pada Devina dipersilakan. 1. Dosa di sisi Allah. 2. Merusak hubungan sosial. 3. Menghilangkan keberkahan. 4. Menimbulkan fitnah. 5. Merendahkan harga diri sendiri. Ya, sesi tanya jawab ditutup. Kami dari kelompok 1 yang meminta maaf apabila ada salah kata. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya untuk kelompok 3 ya. Tapi pada kawan-kawan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang masalah tabayun yang akan dibacakan oleh Dewa. Materi tabayun dalam Islam. Tabayun berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti klarifikasi atau memastikan kebenaran. Dalam konteks Islam, tabayun adalah sikap hati untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya atau mengambil tindakan. Tabayun sangat penting untuk menjaga keharmonisan, menghindari fitnah, dan memastikan keadilan. Pengertian tabayun. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan atau memastikan suatu hal. Secara istilah, tabayun adalah proses verifikasi informasi untuk memastikan kebenarannya sebelum mengambil keputusan atau menyebarkan informasi tersebut. Pentingnya tabayun. 1. Mencegah fitnah. Fitnah adalah dosa besar dalam Islam dan seringkali muncul dari informasi yang salah satu tidak diverifikasi. 2. Menjaga persaudaraan. Tabayun mencegah kesalahpahaman yang dapat merusak hubungan antara individu atau kelompok. 3. Menegakkan keadilan. Keputusan yang adil hanya dapat dicapai
menghindari penyesalan. Dengan melakukan tabayun, kita dapat menghindari konsekuensi negatif dari tindakan yang didasarkan pada informasi yang salah. Proses tabayun dalam Islam. Jangan langsung percaya atau bereaksi. Perhatikan isi, konteks, dan sumber informasi. Identifikasi siapa yang menyampaikan informasi. Apakah ia memiliki kredibilitas atau rekam jejak yang baik. Bandingkan informasi dengan fakta yang dapat diverifikasi. Jika informasi melibatkan pihak tertentu, lakukan klarifikasi langsung kepada mereka. 5. Tentang tabayun dalam kehidupan sehari-hari. 1. Media sosial tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya atau berasal dari sumber yang tidak terpercaya. 2. Hubungan antara teman. Jika mendengar kabar buruk tentang teman, tanyakan langsung kepada yang bersangkutan sebelum menghubungkan. 3. Dunia kerja. Saat menerima keluhan atau laporan, pastikan semua pihak terkait telah didengar sebelum mengambil keputusan. 4. Dalam konflik. Ketika ada konflik, tabayun memastikan bahwa kita tidak memihak secara buta atau menyalahkan satu bukti. 6. Dampak positif dari tabayun. 1. Terhindar dari dosa fitnah dan ghibah. Islam melarang menyebarkan kabar yang tidak benar atau membicarakan keburukan orang lain. 2. Meningkatkan kepercayaan. Orang yang selalu melakukan tabayun akan dianggap bijak dan dapat dipercaya. 3. Menciptakan kehidupan yang harmonis. Dengan tabayun, kita dapat menjaga ruah misalnya kesadaran Islam dan menghindari konflik yang tidak perlu. 4. Menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabayun adalah salah satu bentuk ibadah yang menunjukkan kepatuhan terhadap ajaran Islam. 7. Tantangan dalam melakukan tabayun. 1. Informasi yang tidak lengkap. Sulit memverifikasi jika informasi yang diberikan tidak lengkap. 2. Tekanan sosial. Terkadang ada desakan dari lingkungan untuk segera mengambil keputusan tanpa tabayun. 3. Kemalasan dalam memeriksa fakta. Dalam era digital, banyak orang cenderung malas melakukan verifikasi informasi. Sesi tanya jawab dipersilakan. Sebutkan 2 contoh pentingnya tabayun. Fitnah adalah dosa besar dalam Islam dan sering kali muncul dari informasi yang salah atau tidak diverifikasi. Tabayun mencegah kesalahpahaman yang dapat merusak hubungan antara individu atau kelompok. Ada lagi? Sebutkan 2 contoh tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya atau berasal dari sumber yang tidak dipercaya. 2. Jika mendengar kabar buruk tentang teman, tanyakan langsung kepada yang bersangkutan sebelum menyimpulkan. Ada lagi? Saya. Apa dampak positif dari tabayun? Dampak positif dari tabayun adalah terhindar dari dosa fitnah dan ghibah. 2. Meningkatkan kepercayaan. Menciptakan kehidupan yang harmonis. Menguatkan hubungan dengan Allah. Sesi tanya jawab ditutup. Itulah tadi materi tentang tabayun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dihapus untuk kelompok 3 ya. Ya, untuk pembelajaran selanjutnya ya, kita akan buat proyek video anti ghibah ya, anti ghibah. Nah, jadi saya bagi kelompoknya, kelompok 1 Adila, kelompok 2 Repan, kelompok 3 Adila dan kawan-kawan ya. Jadi untuk kelompok 1 ya silakan ya untuk praktek membuat video anti ghibah. Kepada Adila disilakan. Maju. Maju. Dan siapa ya kata-katanya? Nah, Pak Yohan sebagai
serahkan proyek ya, hasil produk kepada kelompok 1 dipersilahkan untuk mempresentasikan. Ya, dikirim dulu hasil produknya. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bagaimana tanggapan kelompok yang lain? Bagus. Terima kasih semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihapus ya untuk kelompok 1 ya. Luar biasa. Ya, silakan untuk mempresentasikan hasil produknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan produk kami. Bagaimana tanggapannya? Ya, bagus. Terima kasih telah tadi. Produk dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat apa dihapus untuk kelompok 2. Boleh, Pak. Ya, setelah ini silakan ya, ini ada tugas. Silakan dikerjakan ya. Waktunya 10 menit. Oke, cukup ya. Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, jadi dari pembelajaran hari ini ya bisa kita ambil kesimpulan ya bahwa hibah dan tabayun itu satuan ini ya, maksudnya hibah ini untuk dihindari, tabayun itu untuk dilaksanakan gitu ya.
setelah belajar hari ini ya, kita untuk kedepannya kita ambil dari yang kurang pas, kita perbaiki, kita tingkatkan lagi. Nah, mungkin itu aja ya. Untuk pembelajaran ini kita tutup dengan bersolawat terlebih dahulu ya. Silakan berdiri semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat hari. Sallallahu alaihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.